warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi di channel Caesar Bardaen, channelnya suami saya. Tapi di segmen kali ini saya yang akan membawakan vlognya ya, karena berkaitan dengan dunianya ibu-ibu. Nah, yang di video sebelum-sebelumnya itu ada beberapa part dimana suami saya dan saya itu belanja kebutuhan untuk melahirkan, dan juga ada video tentang anak kami yang baru lahir. Nah, kali ini saya akan berbagi kepada Anda sekalian barang-barang apa saja sih yang dibawa pada kalau kita mau bepergian bersama si kecil. Nah, kebetulan si kecil ini rewel ya, ditaruh dulu ya Dedek ya, agak rewel karena dia pengen nyusu. Bentar ya. Siapa sih yang nggak rempong? Ibu-ibu tuh pasti rempong. Tapi saya bukan tipe orang yang terlalu rempong juga atau terlalu simple juga, karena yang sekarang saya akan menunjukkan barang apa saja yang dibawa. Skip. Lanjut lagi guys. Tadi si dedeknya habis nangis, ternyata pengen nyusu. Itu tadi udah nyusu sebentar. Sekarang kita lanjut lagi ya. Saya ulangi. Tadi saya di sini pengen berbagi tentang barang-barang apa saja yang perlu dibawa pada saat kita bepergian bersama si kecil. Saya itu bukan termasuk orang yang rempong banget atau yang simple banget, enggak. Apa yang saya bagi di sini itu berdasarkan kebutuhan saja sih. Paling hanya beberapa dedenya rela lagi. Tapi kita coba lanjut ya. Nah, karena anak saya itu nggak mau nenen langsung ke saya, jadi dia harus pakai dot. Itu dot itu pasti harus dibawa. Padahal isinya ASI sudah saya perah. Terus juga saya bawa ini pampingan manual, itu harus dibawa karena barangkali perginya lama, otomatis kan darah udah kenceng banget ya, kita bisa pumping di dalam mobil. Nah, tapi kalaupun terpaksa sekali kita belum pumping dan susunya habis, itu saya bawa persediaan sufor. Ini tinggal sedikit. Sufornya saya pakai yang Morinaga BMT. Jangan lupa ada air panasnya juga, bawa air panas dan air adem atau air dinginnya buat nanti bikin susu. Tapi sebenarnya Dede tuh jarang banget sih minum sufor ya. Ini hanya terpaksa saja kalau kita lagi pergi keluar ya dari rumah. Nah, terus juga yang berikutnya yang perlu dibawa pastinya adalah gendongan. Ini hari ini saya bawa gendongan yang kaos. Skip lagi ya, Dedenya nangis lagi. Oke, lanjut lagi. Dedeknya bangun pengen nyusu, sekarang lagi sama ayahnya. Saya ulangi lagi ya, tadi kayaknya sampai di gendongan. Nah, hari ini karena saya perginya tuh cuman ke Indramayu Kota, paling setengah jam dari Jatibarang tempat tinggal saya. Jadi saya bawanya yang gendongan kaos ini. Ini lumayan enak dipakai, tapi paling enak memang yang gendongan kain ya, yang tradisional itu memang paling enak. Bisa untuk menutup kepala, menutup kaki, sekaligus sambil menggendong bayi, bisa disesuaikan mau pendek, mau longgar, mau ketat, itu enak banget pakai gendongan yang jarik atau yang kain. Nah, yang berikutnya yang gendongan paling enak menurut saya itu yang kaos, dan gendongan yang modern yang pakai tali di sebelah sini itu saya kurang suka karena bagian kepalanya itu tidak tersangga dengan baik, jadi tetap aja tangan kita tuh capek. Nah, terus barang berikutnya yang tidak pernah ketinggalan saya bawa itu adalah selimut. Saya pakai di sini bedong. Walaupun ada selimut si Dede, tapi selimutnya terlalu tebal menurut saya. Kalau ini kan tipis ya, nah ini jadi hanya untuk nutupin pada saat biar si Dede itu nggak kena AC terus-terusan di dalam mobil pada saat di perjalanan. Jadi hanya untuk itu saja. Terus berikutnya adalah baju ganti. Baju ganti karena takutnya perginya agak lama, karena kita punya niatan mau main ke rumah temen ya. Jadi saya bawa baju ganti. Kalau misalnya ada dalemannya seperti kaos dalam atau celana dalam itu juga sekalian dibawa.
Dan tidak lupa pastinya adalah popok atau diapers, itu saya bawa di sini, saya bawa 2. Terus juga yang tak kalah pentingnya pastinya adalah tisu kering, itu harus dibawa. Dan temennya tisu kering itu tisu basah, ini tisu basah harus dibawa juga. Terus tak lupa juga saya bawa minyak telon dan mainannya Dedek. Nah, oh iya, menutup kepala atau topi ataupun apa itu, turban ataupun kerudung, buat yang pakai kerudung itu juga perlu untuk dibawa, takutnya nanti jadi kena angin ya pada saat kita lagi jalan di luar. Dan semuanya masuk dalam satu tas besar ini, jadi kita nggak rempong bawa beberapa tas, dari mulai termos, susu, sampai semua yang tadi saya sebutkan itu masuk dalam satu tas ini. Ini tasnya dari merek apa ya, Antaka, dan kebetulan ini kado ya dari kerabat kami. Itu lumayan besar, bentuknya seperti koper tapi sangat worth it untuk dipakai bepergian. Ada sakunya juga di depan untuk menaruh HP-nya saya, karena biasanya kalau saya pergi dengan Dede itu saya nggak bawa tas karena rempong sekali seperti itu. Oke, nanti kita lanjut. Oh ya, yang tak kalah penting adalah saya bawa kasur. Nanti saya tunjukkan ya. Saya bawa kasur untuk Dede nanti biar di dalam mobil tidak selalu digendong, kan pasti kalau digendong kan capek ya, badannya nggak enak. Jadi biar dia ditidurin di dalam mobil, saya bawa kasur dan bantalnya. Oke, lanjut kita ke part berikutnya. Nah, ini yang tadi itu ada di atas kasur. Saya nanti bawa kasur ini. Kasur ini bentuknya kasur perahu ya. Ini saya beli, maaf bukan beli, ini hadiah juga dari Mbah Utinya Dede. Itu belinya di online. Kalau kalian mau, sepaket juga sama ini bantalnya. Ini enak dipakai untuk di dalam mobil karena pas. Nah, ini tadi barang-barangnya. Sekarang kita masukkan ke dalam tas. Oke. Popok, terus tisu, ini tisu, terus tisu kering nih dibawa, terus baju ganti. Nah, yang di tengah itu ini susu, kemudian termos masuk. Kalau air adem atau air dinginnya ditaruh di pintu mobil saja ya. Terus mainan itu saya taruh di bagian saku di sini. Mainan beserta minyak telon biar kalau nyarinya gampang. Terus pampingan ini saya tidak masukkan ke dalam tas, saya masukkan di saku kursi mobil saja karena nggak mungkin ya kita bawa-bawa keluar. Terus terakhir adalah ini apa namanya, kayak bedong atau selimut bayi. Udah simple gitu aja. Terus ini topi nanti mau dipakai sama Dede, gendongan juga dipakai. Udah, let's go, mari kita berangkat. Video kali ini itu ada 2 hal yang ingin kami informasikan kepada kalian semua. Yang pertama tadi adalah barang-barang apa saja yang dibawa kalau saya atau kami mau bepergian bersama si kecil. Dan yang berikutnya adalah kami ingin menunjukkan sebuah toko perlengkapan bayi yang akan kami kunjungi hari ini, di mana toko tersebut katanya lumayan lengkap, menjual berbagai macam alat bayi. Nah, kebetulan kami ini pengen nyari
stroller bayi yang bisa tidur, bisa duduk sama miring gitu ya. Jadi 3 posisi, karena kami sudah punya di rumah tapi posisinya duduk. Nah, sedangkan masih agak lama makanya, padahal kami butuh sekarang, dimana di dedeknya masih tidur, masih dalam posisi tidur. Nah, makanya kami mau lihat-lihat, bukannya mau langsung beli gitu ya, mau lihat-lihat, mau bikin perbandingan dengan apa yang ada di online. Nah, kita pergi ke Indramayu Kota. Di sana ada salah satu toko perlengkapan bayi yang kata teman kami itu recommended, lumayan lengkap. Nah, kita mau pergi ke sana. Nanti lanjut ya, akan saya tunjukkan barang-barang apa saja yang terdapat di toko tersebut. Satu informasi lagi, tadi saya lupa, ada satu barang yang ternyata penting sekali untuk dibawa, adalah ini, yaitu bantal biasa, bantal yang kita pakai untuk tidur. Itu dipakai oleh si Dede untuk tidur karena apa? Kebetulan ternyata tuh lihat ya, bagian kasurnya itu bagian yang panas. Jadi tidak bisa lah si Dede ditidurin di situ. Makanya Dede tetap saya gendong tapi pakai bantal biar dia badannya lurus gitu ya, tidak langsung digendong, terus juga lebih empuk gitu. Pastinya lebih nyaman. Nah, ini saya duduknya di bagian tengah, ayahnya di depan, terus barang-barang yang tadi yang masuk tas itu ditaruh di samping ayahnya. Jadi kalau udah punya anak kecil seperti ini, untuk duduk di depan agak repot. Tapi biasanya saya tetap duduk di depan sih kalau malam nggak panas itu. Terus juga barang-barangnya sedikit yang dibawa, saya tetap duduk di depan di samping ayah. Oke, nanti lanjut lagi ya kalau sudah sampai di tokonya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita agar kita rajin membuat videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Lanjut ya, jangan sampai selesai sampai di sini. Masih lama nanti perjalanan kita. Oke. Ciao. Kami sudah selesai ke toko perlengkapan bayinya, tadi ke Snowy, tapi nggak sempet ngambil gambar kaminya di situ karena kebetulan pas saat di toko dedenya rewel, nggak mau digendong, mintanya biasanya digendong ke belakang gitu ya, berdiri, tapi tadi kan pakai gendongan jadi nggak bisa digendong ke belakang gitu. Nah, sekarang kita lagi ada di Dayung, istilahnya Dayung ya, padahal ini di samping Kali Cimanuk yang ada di Indramayu, untuk minum sebentar, ngadem sebentar sebelum nanti kita lanjut untuk pulang. Tadi di sana itu toko perlengkapan bayinya yang bernama Snowy, pakai O-nya 2, itu lumayan lengkap. Kalau bisa dibilang lengkap sekali ya, lengkap mulai dari yang dot kecil ke minyak-minyakan VCO, extract virgin oil, terus juga oil-oil untuk melindungi bayi dari gigitan nyamuk,
terus untuk yang buat batuk pilek, terus banyak sekali, ada pumping elektrik, pumping manual, ada juga slow cooker, ada juga baju yang lusinan, baju yang satuan, semua perlengkapan bayi kayaknya ada di situ. Lengkap sekali. Dan penjualnya tadi ramah ya. Informasi saja kalau toko itu tadi katanya buka setiap hari, bukanya jam 9 pagi, tutupnya jam 6 malam. Untuk alamat nanti akan ditulis di di bawah video tentang toko tadi ya. Ini nggak saya sebutkan karena saya juga nggak tahu alamatnya tadi di jalan apa, nanti saya cari dulu di Google. Oke, itu kita mau minum es dulu karena cuacanya sangat panas sekali untuk hari ini. Lanjut lagi nanti ya. Si dedenya lagi tidur dari tadi, cranky, nangis mulu. Makasih sudah menonton video kami sampai di sini. Jangan berhenti dulu karena masih ada lanjutannya. Oke, bye. Hai, oh ya, tadi ngomongin tentang stroller, kami sudah lihat tadi banyak strollernya yang ada di situ, dari beberapa macam merek ya. Tadi saya tertariknya sama yang merek Plico yang seri Metrolite. Di situ harganya 865 kalau nggak salah tadi ya. Dan ada lagi yang Baby L, itu di sampingnya kalau nggak salah berapa tadi lupa. Dan untuk Plico yang harga sekitar 400-an itu Plico untuk yang bayi udah agak besar ya, sampai usia 1 tahun lebih, karena dipakainya duduk dan tidak ada pelindung kanan kiri, jadi angin keluar masuknya gampang. Nah, sedangkan yang saya cari itu kan yang terlindung dari angin, karena bebek kan masih kecil, bisa dipakai untuk jalan-jalan. Karena hobi kami jalan-jalan, hobinya bahkan untuk beli es aja harus jalan-jalan. Ada Dede, ada iklan tahu bulat. Dede hari ini lumayan rewel karena mungkin panas, mobilnya berhenti, AC-nya mati, jadi maunya digendong seperti ini. Nah, itulah kerempongan ibu-ibu. Oh ya, bicara tentang stroller lagi ya. Tadi kan saya ingin membandingkan antara toko offline dengan toko online. Yang pasti lebih murah di online sih, yang pasti. Nanti saya cari dulu yang seperti tadi, Plico Metrolite di online harganya berapa. Kalau misalnya ada reviewnya bagus, terus harganya cocok, ya insya Allah nabung dulu. Karena sebenarnya hari ini gaya-gayaan aja sih, duit sih belum ada. Tapi kami butuh, memang benar-benar butuh untuk stroller sepertinya, walaupun mungkin dipakainya sebentar ya. Oke, nanti lanjut lagi ya ngobrolnya. Makasih.
dulu sampai ke desa Tugdana. Jauh banget ya. Nah, tadi sudah ada perbandingan antara harga di toko offline dengan di toko online-nya tadi ya. Kami belum memutuskan untuk nanti bagaimana. Yang jelas mudah-mudahan sih bisa tercapai keinginan kami untuk membeli stroller untuk si Dede. Begitu saja vlog untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah mendukung kami. Yang sudah subscribe, jangan lupa share, like, dan komen. Dan bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe biar kami semakin semangat bikin videonya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.